Kita ke sorotan lainnya di Kompas Pagi, Saudara. Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pasca pelantikan, apa saja tugas besar dua jenderal pilihan Presiden Jokowi itu? Ulasan lebih dalam dan cerita di balik layarnya disampaikan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa berikut ini. Saya sebagai pembantu Presiden yang juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan militer itu bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja dari pemerintah. Selalu mendoakan Jenderal Andika Perkasa dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar. Untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Tongkat Komando Panglima resmi dipegang Jenderal Andika Perkasa. Setelah dilantik, Panglima baru harus segera bergegas berpacu menunaikan visi misi dalam setahun masa tugas. Pusat perhatian juga tertuju pada Kasat baru Jenderal Dudung Abdurrahman, mantan Pangkostrat yang moncer dalam karir militer. Kepastian namanya baru menguat di injury time jelang waktu pelantikan. Kami ulas lebih dalam restu Presiden Jokowi untuk dua jenderal TNI bersama saya Friska Clarissa. Rabu Pahing jadi hari baik yang dipilih Presiden Jokowi untuk melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Suksesi antar Panglima di depan Presiden pun sudah dilakukan sehari sebelumnya. Menurut sumber Kompas TV, Presiden Jokowi memanggil Marsikal Hadi Cahyanto dan Jenderal Andika Perkasa Selasa sore dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor untuk menguatkan peralihan komando. Pesan dan doa pun dihaturkan mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk penerusnya. Selalu mendoakan Jenderal Andika Perkasa dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar, dan tentunya saya juga menyampaikan bahwa medan penugasan itu ibarat adalah tempat kita mencari amal sebagai laki. Masa bakti Jenderal Andika tinggal 13 bulan karena ia akan memasuki masa usia pensiun sebagai Panglima yaitu 58 tahun pada Desember 2022. Meskipun samar-samar isu perpanjangan masa jabatan pun sempat terdengar dari gedung anggota Dewan di Senayan, tapi Jenderal Andika tak mau berat pikir dan fokus menjalankan tugas setahun ke depan, terutama pembenahan internal, eksternal, dan penanganan konflik di Papua. Saya sebagai pembantu Presiden yang juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan militer itu bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja dari pemerintah. Papua pasti kita akan perbaiki. Karena apa? Karena memang saya ingin menggunakan peraturan perundangan. Dukungan pun tegas dinyatakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Kasal yang namanya sempat menjadi salah satu calon kuat Panglima itu berharap TNI semakin solid. Ya, semoga TNI semakin sukses. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kan, Angkatan Laut ya, mendukung penuh Panglima TNI yang baru. Jenderal TNI Andika Perkasa menekankan dalam visi TNI adalah kita, implementasi misinya tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara umum ada 3 hal. Yang pertama, menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, mempertahankan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Misi itu dijabarkan dalam sejumlah fokus, diantaranya operasi militer untuk perang dan selain perang. Mata publik juga tertuju pada Kasat baru Jenderal Dudung Abdurrahman.
Lulusan Akademi Militer 1988 ini sering menjadi sorotan, terutama saat memegang komando sebagai Pangdam Jaya pada 2020 hingga 2021. Ia memerintahkan anak buahnya menurunkan sejumlah baliho Ormas FPI yang saat ini telah dibubarkan pemerintah. Jenderal Dudung pun pernah bersuara lantang siap memberantas premanisme, salah satunya aksi para debt collector yang kerap meresahkan masyarakat. Setahun berprestasi sebagai Pangdam Jaya mengantarkan Dudung menjadi Pangkostrat hingga mendapatkan tanda pangkat Jenderal Bintang 4 sebagai Kasat. Yang menarik, nama Jenderal Dudung memang sudah santer terdengar sebagai calon kuat Kasat sejak Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima. Namun kepastian informasi bahwa Jenderal Dudunglah yang akan dilantik Presiden sebagai Kasat baru mencuat kembali ke permukaan semalam sebelum pelantikan Panglima, di saat semua pihak terfokus jelang pelantikan Jenderal Andika dan isu reshuffle kabinet. Saya pun mengonfirmasi langsung kepada sumber di istana pada Selasa malam yang membenarkan bahwa Kasat baru akan dilantik setelah agenda pelantikan Panglima. Hal ini dikuatkan dengan rilis Sekretariat Presiden keesokan harinya yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dan juga Kasat baru akan dilantik Presiden Jokowi pada hari Rabu. Dan usai pelantikan, Kasat baru Jenderal Dudung Abdurrahman berjanji akan menunaikan visi misi Panglima dan amanat dari Presiden. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Seremoni selesai. Waktunya para jenderal menunaikan janji untuk segera berbenah di berbagai lini. Di pundak dua jenderal pilihan Presiden Jokowi, Panglima dan Kasat, tugas besar dititipkan. Bagai dua sisi mata uang, tantangan selalu beriringan dengan harapan besar publik. Soliditas antar matra salah satu kunci utama. Dan juga TNI sebagai garda terdepan, penjaga kedaulatan negara dan pertahanan negara harus senantiasa awas menghadapi berbagai ancaman. Tak lupa membangun hubungan humanis dengan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Friska Clarissa, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta.